Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ingkang kula hormati takmir masjid beserta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan mengkaji tentang dosa-dosa besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan materi tentang dosa-dosa besar. Ini penting sekali para hadirin. Karena kalau kita tidak tahu dosa-dosa besar itu, maka kita khawatir bisa terjebak pada dosa-dosa besar. Ternyata dosa-dosa besar itu dikumpulkan oleh para ulama itu ada 70 para hadirin. Nah, ada 70. Sedangkan kita ini satu masjid cuman mampu menyebutkan 5. Nah, ini berarti kalau tidak tahu, maka kita bisa terjebak di dalam dosa-dosa besar. Kajian kita ini saya ambil dari kitab Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi. Beliau merangkum ada sekitar 70 macam dosa besar. Kenapa kita kok harus mempelajari tentang dosa-dosa besar? Karena khawatir kita bisa terperosok pada dosa-dosa besar dan kita tidak tahu apakah pekerjaan itu dosa besar atau tidak. Tentunya kita bisa tahu dengan parameter, dengan ukuran kita mengaji tentang dosa-dosa besar. Para hadirin yang berbahagia, apakah dosa-dosa besar itu? Ini definisinya, pengertiannya. Apa sih dosa-dosa besar itu? Dosa besar adalah al-kabairu tawi piro-piro dosa gede. Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitabi was sunnati wal athari anis salafis sholihin. Apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama terdahulu, maka itu dikatakan dosa besar. Pokoknya yang dilarang di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama, kalau itu dosa-dosa besar, berarti itu dikatakan dosa besar. Orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, maka otomatis dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya para hadirin. Kita tidak mengerjakan dosa besar, otomatis dosa kecil itu diampuni. Kalau kita ingin tahu yang mana dosa kecil, berarti harus kita ketahui dosa-dosa besar. Berarti teorinya kalau kita sudah tahu dosa-dosa besar, berarti selain dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa kecil. Cuman meskipun dosanya besar, jangan khawatir. Karena dosa besar itu bisa ditebus dengan taubat, bukan tomat. Taubat. Kalau tomat, mari tobat, kumat. Tapi kalau taubat, itu syaratnya 3. 1, berhenti berbuat dosa. Yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Ini 3 syarat kalau kita bertaubat dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil, maka tebusannya gampang. Kita berwudu, ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Langkah kita dari rumah ke masjid ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Sholat kita berjamaah 5 waktu menggugurkan dosa-dosa kecil. Menunggu antara sholat dengan sholat yang lain, ini bisa menebus dosa-dosa kecil. Antara Ramadan dengan Ramadan, ini bisa menebus dosa-dosa kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu,
Salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, antara 2 Jumat. Wa ramadhanu ila Ramadan, antara 2 Ramadan, itu bisa melebur dosa-dosa kecil. Selama dengan catatan kita menjauhi dosa-dosa besar. Ini rumusnya. Dengan kita menghindar dari dosa-dosa besar, otomatis dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya saya bacakan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah nih mek telu. Melas wong. Apa saking ketutupan masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ngasep-ngasep titik mboten napa-napa. Cek mboten ngantuk nggih. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kita menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis bisa melebur dosa-dosa kecil dan Allah menempatkan kita di tempat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dengan kita menghindar dari dosa-dosa besar, otomatis dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. You understand? Alhamdulillah. Baik, sekarang kriterianya, ini yang penting. Kenapa atau apa cirinya suatu perbuatan itu dikatakan dosa-dosa besar? Walladzi yattajihu, dalil-dalil yang kuat mengarah pada kriteria dosa-dosa besar itu diantaranya adalah di mana ada larangan atau perbuatan pelanggaran yang ada hukuman di dunia, maka termasuk dosa besar. Kira-kira contoh yang ada hukuman di dunia seperti mencuri potong tangan, berarti itu dosa besar. Atau minuman keras, itu juga di dunia dihukum, maka termasuk dosa besar. Pelaku zina maka dirajam. Nah, dirajam ini berarti termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena dosanya terwujud di mana? Diwujudkan hukumannya di dunia. Jadi semua perbuatan dosa yang di dunia ini dihukum, berarti itu perbuatan dosa. Ini kriteria pertama. Kriteria yang kedua, dosa besar itu atau ada larangan keras di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, memang larangannya keras, maka itu dikatakan dosa-dosa besar. Atau pelakunya dilaknat, Allah melaknat pelakunya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu termasuk dosa-dosa besar. Tentunya kalau kita kesulitan menentukan ini dosa besar atau tidak, kita sekarang tinggal makan jus yang sudah di blender. Artinya kajian yang sudah matang tinggal minum, tinggal menyerap, tinggal meresapi, tinggal mempelajari. Kalau nyari satu-satu, Masya Allah. Jadi yang ngarang kitab ini gelarnya Al-Hafid. Al-Hafid Az-Zahabi namanya, dikenal dengan Az-Zahabi. Kenapa kok dikatakan Al-Hafid? Al-Hafid kalau tradisi para ulama itu bukan sebutan orang hafal Al-Quran. Tapi Al-Hafid itu bukan hanya hafal Al-Quran, karena para ulama itu rata-rata umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Tapi gelar Al-Hafid di dalam Islam itu sebenarnya orang yang hafal minimal 100.000 hadis. Hafal 100.000
hadis. Nah, kita hafal berapa? Paling hafal situ innamal a'malu bin niat. Niku mawon me hafal pucuk itu. Padahal hadis itu panjang sekali para hadirin, agak panjang. Kalau al-hafidh bagi seorang ulama itu bukan hanya hafal Al-Qur'an, tapi minimal hafal 100.000. Bukan 100 hadis. Kalau 100 hadis ya banyak yang hafal. Ustadz banyak yang hafal kalau cuman 100. Ini 100.000. Padahal hadis yang tertulis saat ini umpama dikumpulkan sulit mencapai 100.000 para hadis. Tapi ulama-ulama terdahulu bisa hafal 100.000 plus dengan periwayatnya dari ini sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang kita kaji ini, masya Allah. Ini ulama yang alim. Beliau wafat tahun 748 Hijriah. 748 Hijriah. Udah sekian abad yang lalu, masya Allah. Beliau menghimpun ada sekitar 70 macam dosa-dosa besar. Termasuk Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wa qala Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, hiya ila sab'in, bahwasanya dosa besar itu sampai 70 macam. Ya, jadi beliau mengatakan dosa besar itu sampai 70 macam. Sedangkan kita yang kenal mungkin hanya beberapa. Oleh karenanya ini adalah kajian yang jarang disampaikan. Ini adalah kajian yang luar biasa. Kalau bisa dihafal mulai awal, misalkan nanti pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, sampai selanjutnya kalau bisa dihafal. Supaya hafal, kalau bisa membawa tulisan. Nggih. Saya yakin jenengan kalau habis sahur ini cerdas biasanya, nggih. Eling langsung ingat pas ngaji. Nyampe rumah hilang. Nah, ini para hadirin, semoga dalam pertemuan singkat ini sedikit-sedikit kita bisa membahas. Ini adalah muqaddimah untuk pengertian dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Baik. Yang pertama, dosa-dosa besar itu syirik. Diingat-ingat. Yang pertama, dosa-dosa besar adalah syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Fa'akbarul kabairi asyirku billah. Dan syirik ini termasuk dosa yang paling besar. Ini ulama sepakat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Jadi kalau panjenengan ditanya dosa yang paling besar, atau jenengan punya tanda tanya dalam hati, apa ya dosa yang paling besar? Jawabannya adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Contohnya seperti menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah mbah-mbah umpamanya. Nah, itu termasuk syirik, dosa besar. Ibadallah, dosa besar syirik ini ada dua. Yang pertama ya syirik yang saya sebutkan tadi adalah syirik menyekutukan Allah secara langsung. Okay. Memang betul-betul menyembah kepada selain Allah. Contohnya tadi menyembah batu, menyembah kayu, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, bahkan menyembah nabi, okay? Atau menyembah orang tua, menyembah bintang, menyembah malaikat. Ini adalah perbuatan syirik. Ini terbesar dan gak diampuni para hadirin. Hati-hati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kecuali dosa syirik. Hati-hati. Semoga kita diberikan husnul khotimah, dijauhkan dari syirik. Amin ya rabbal. Kalau orang mati syirik, tempatnya sudah jelas
neraka. Jelas para hadirin ketok niku. Orang matinya musyrik, namanya kalau orangnya namanya musyrik. Kelakuannya namanya syirik. Ya, sifatnya namanya syirik. Orangnya namanya musyrik. Musyrik itu atau syirik, perbuatan syirik itu ada dua. Satu, menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah syirik kecil. Nah, ini yang perlu dihati-hati para hadirin. Syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Syirik kecil itu wan-nau'u tsani, macam yang nomor 2 dari syirik adalah ar-riya'u bil a'mali, yaitu riya dengan amal perbuatan. Riya itu beribadah supaya dipuji manusia. Ibadah supaya dilem calon mertua umpamanya nggih. Itu syirik, tapi syirik kecil. Tapi kalau syirik kecil ini insyaallah masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik yang utama, syirik besar itu tadi, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik kecil, ini namanya riya. Riya itu beramal karena siapa? Karena manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wasyirkal asghar." Jauhilah, berhati-hatilah dengan syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa syirik kecil itu? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya'u riya. Semoga kita dijauhkan dari sifat riya. Baik, yang pertama dosa besar adalah syirik. Syirik ada 2 macam. Satu, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, syirik kecil, yaitu riya. Apa riya itu? Beribadah bukan karena Allah, tapi masih ada tendensi, masih ada iming-iming karena manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa-dosa besar adalah qatlun nafsi, membunuh. Jadi membunuh orang lain dosa besar, kecuali dengan hage, peperangan untuk menjunjung tinggi agama Allah, baru itu tidak apa-apa. Kalau mati namanya mati syahid. Tapi lek demo bodoh Islami mati, itu mati nih rotok sangit nih para hadirin. Jadi ini membela, benar-benar meninggikan agama Allah, membunuh maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau tukaran, salah satu terbunuh, yang membunuh dosa, yang terbunuh juga dosa. Ini para sahabat bertanya, loh, yang dibunuh kok bisa berdosa? Kenapa? Iya, karena kalau dia itu tidak terbunuh, dia itu akan membunuh. Ngeten para hadirin. Kalau ada orang bertengkar, nyekel celurit, dalam bahasa Inggrisnya acarok. Bodoh nyekel celurit, tarung, maka dua-duanya mati. Bahaya para hadirin. Baik yang membunuh dan yang dibunuh ini sama-sama neraka. Sahabat bertanya, loh, kenapa yang dibunuh kok bisa neraka? Iya, karena dia umpama bisa juga membunuh, cuman kedahuluan dia itu mati duluan. Jadi orang bertengkar ini sama-sama di dalam neraka. Hati-hati. Makanya kalau sudah ngaji ini orang nggak akan mudah bertengkar. Jadi membunuh orang lain ini dosa besar, membunuh dirinya sendiri juga dosa besar. Aku ati kendat, aku bosan urip kok sumpah kemen. Aku tak kendat para hadirin, ditaleni gulune, mencolot, ora mati. Soale mencoloning godhong bodhe. Godhong gedang. Kok ora mati-mati nggih wong dicantol ning godhong gedang nggih mboten mati. Jadi yang kedua adalah membunuh. Yang ketiga, nomor 3, as-sihru, sihir. Nah, hati-hati. Jadi yang nomor 3 termasuk dosa-dosa besar adalah sihir. As-sahir, tukang
sihir. Hati-hati. Jadi orang yang ahli sihir itu adalah pelaku dosa-dosa besar. Kalau nggak bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? Di neraka. Jadi hati-hati dengan sihir. Ustadz, kalau pakai jimat, ya lihat jimatnya. Kalau jimatnya tulisannya lafaz Allah, tulisannya Al-Qur'an, dan punya keyakinan kalau kita itu kuat, kita itu mampu bukan karena jimat itu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya keyakinan saya bisa seperti ini karena saya punya kalung saking embah umpamanya, maka itu juga berbau kesyirikan. Oleh karena silahkan pakai jimat umpamanya. Pakai jimat tulisan tapi tulisan yang jelas, bukan dari tulisan-tulisan sing boten jelas. Pakai azimat tulisan yang jelas dan dengan keyakinan, bukan karena jimat, tapi karena siapa? Karena Allah. Kadang di rumahnya orang kan ada di atas pintu dikasih tulisan Arab, kadang dilipat kemudian dipaku, ditempelkan. Selama tidak ada maksud apa-apa, yang maksud tabarukan itu ngalap barokah. Masya Allah para hadirin. Jadi tulisan-tulisan Al-Quran atau lafaz-lafaz atau asma-asma Allah itu memang ada efek yang luar biasa. Ada efek yang luar biasa. Jangan diremehkan. Bayangkan kalau seperti itu saja efeknya luar biasa, apalagi di dalam rumah itu ada Al-Quran. Gitu para hadirin. Jadi Al-Quran jangan diletakkan di sembarangan. Juga jangan dibuat perhiasan. Jadi kalau ada Quran kok mulus, ketoro, ora tahu diwaca. Quran ya harus sobek. Kalau Quran itu sobek berarti orangnya sergap mojo. Tapi kalau Quran tahunan mulus, ketoro, Quran merana itu para hadirin, tidak pernah dibaca. Jadi selama tidak ada keyakinan tertentu, maka tidak apa-apa kita memakai azimat. Selanjutnya sedikit lagi, yang nomor berapa sekarang? Nomor 4, meninggalkan sholat. Hati-hati, meninggalkan sholat dengan sengaja ini dosa besar. Padahal ini adalah lalapan di masyarakat para hadirin nggih. Dadi sego pecel niki ora sholat niki nggih ya. Repot didik ora sholat. Nang pasar ora sholat. Tandur kerja ora sholat. Mantu ora sholat. Bahkan kalau sudah mantu ini tidak sholat berjamaah para hadirin. Bukan sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah, alias bareng-bareng tidak sholat. Mulai dari tuan rumahnya sampai sing bagian kora-kora semuanya kompak ora sholat. Sing tuan rumah ora gelem mlebu blas, soalnya wedi amplopane ana sing keliwatan. Wedi ana sing keliwatan wis ora sholat. Terima tamu nih ngoten, aku dikai amanah. Engko aku lek balik sholat, engko aku lek duwe gawe ya diwales. Yang bagian dapur juga seperti itu, wis ora kober sholat, wis kora-kora umek. Sing bagian rawon nggih ngoten, wis ora sempat sholat. Ngono malaikat gregeten. Iki wong-wonge kok rombongan ora sholat, kok tak cemplungno nang rawon kabeh wong-wong. Masyaallah para hadirin. Jadi itu termasuk dosa-dosa besar. Makanya saya setuju para hadirin, orang yang resepsi di gedung itu sangat setuju. Bahkan yang terakhir kemarin sebelum corona, tapi musim corona itu ana wong mantu para hadirin. Buyar mantu. Wis pokoke ambiar kabeh. Terakhir di Yunisma itu bagus para hadirin. Jadi tuan rumahnya pokok jam 1:30 harus selesai. Supaya orang-orang itu nutut sholat. Tapi kalau selesainya 2:30, alamat ya padha ra kira sholat. Mulai jam 10 atau jam 11, nanti jam 1:30 sudah harus selesai, maka bisa sholat. Ini bagus para hadirin. Jadi kalau misalkan punya hajat, iya itu alternatif, rodok larang tapi
taruhannya adalah kita masih bisa sholat. Tapi lewis rika ini ngomah itu bersama-sama tidak yo sholat ono tapi angel para hadirin nggih. Angel. Kadang yo lali sholat niku nggih. Ora disengaja kadang yo lali wis kakean tamu. Ingat, meninggalkan sholat ini dosa besar. Yang kelima, 5 saja. Nanti selanjutnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Yang kelima para hadirin, dosa-dosa besar adalah ini man'uz zakah, mencegah mengeluarkan zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah ataupun zakat pertanian ataupun zakat hewan dan lain-lain. Artinya apa? Kalau kita diberi keluasan, monggo jangan lupa mengeluarkan zakat. Ingat, tidak mengeluarkan zakat adalah dosa besar. Alhamdulillah kita dapat 5. Insyaallah pada waktu yang akan datang, semoga diberikan umur panjang, sehat walafiat. Akan saya review mulai dari depan. Saya harap jenengan mencatat. Kalau tidak mencatat, mohon untuk dihafalkan. Mugi-mugi manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap matur saking kula keripik gedang godhong telo titik edang pokok padha krasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.